Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Perini Dilanti dengan NIM 2020111011. Saya akan membacakan jawaban nomor 1A, B, dan C. Pertama-tama saya akan membacakan surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yasahillahu lakum wa idza qila anshuru fanshuru yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat walahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Nomor 1A, mengapa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim? Karena dalam ajaran agama Islam, ilmu menempati kedudukan yang paling tinggi. Bahkan hadis Imam Bukhari pernah mengatakan, berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas. Rasulullah sendiri juga memerintahkan kaum muslimin untuk menuntut ilmu. Beliau mengatakan bahwa orang mempelajari ilmu sama seperti orang berhijab di medan perang. Nomor 1B, bagaimana pendapat Anda tentang seorang perempuan yang menuntut, mengembangkan, dan mengamalkan ilmunya? Menurut saya, wajib bagi seorang muslim, entah itu laki-laki ataupun perempuan, untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Karena upaya dalam menuntut dan mengamalkan ilmu membawa mereka pada derajat kedudukan sebagai manusia. Baik lelaki ataupun perempuan, keduanya dikaruniai kedudukan sesuai dengan usahanya masing-masing. C. Jelaskan kedudukan ulama dalam Islam. Para ulama bagaikan lentera penerang dalam kegelapan dan menara kebaikan, juga pemimpin yang membawa petunjuk dengan ilmunya. Mereka mencapai kedudukan al-akhyar, orang-orang yang penuh dengan kebaikan, serta derajat orang-orang bertakwa. Dengan ilmunya, para ulama menjadi tinggi kedudukan dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya. Nama saya Muhammad Nurul Syaifuddin, NIM 0035. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Yang pertama, nomor 2A. Apa bukti peran penting pendidikan di dalam masyarakat Indonesia? Jadi menurut saya, pentingnya pendidikan untuk masyarakat dapat terlihat dalam aspek kehidupan sehari-hari kita. Dan suatu hal penting bagi pertumbuhan masyarakat, karena di dalam sebuah pendidikan, orang dapat menjadi warga negara yang baik. Selain itu, mengetahui yang benar dan salah, dan pendidikan akan mengembangkan karakter dan mental pribadi bagi seseorang. 2B. Apa hubungan pendidikan dengan upaya pembentukan karakter bagi bangsa Indonesia? Pembentukan karakter seseorang sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku baik dan tidak baik maupun kesiapan seseorang bermula dari pembentukan karakter dan mental tersebut. Maka dari itu, pendidikan bagi masyarakat bangsa Indonesia sangat penting karena dapat membangun karakter, nilai-nilai seperti tanggung jawab, kedisiplinan, gotong royong, sikap toleransi, dan saling membantu dan menghargai orang lain dan orang di sekitar kita. Soal nomor 3A. Mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendahulukan penyelenggaraan pendidikan sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah? Menurut saya, karena ketidakpuasan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap sistem dualisme pendidikan, yaitu pendidikan Islam berbasis pesantren dan sistem pendidikan Barat berbasis sekolah-sekolah. Jadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan memandang kedua sistem tersebut dengan kacamata tersendiri. Nah, dari pemikiran tersebut bisa mencetuskan ide-ide yang kemudian mendirikan dan menjadikan bagian dari sistem Muhammadiyah. Soal 3B, jelaskan konsep dan tujuan pendidikan Muhammadiyah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Jadi menurut saya konsep dan tujuan bahwa pendidikan berupa pembentukan kepribadian setiap menjadi manusia yang unggul. Selain itu, pendidikan bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan harus bisa memberi contoh kepada peserta didik. Nah, peserta didik harus memiliki ilmu yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan harus memiliki kemampuan yang sangat baik. Dan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu jawaban-jawaban dari saya untuk UTS mata kuliah Al-Islam dan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Widya Agustin, NIM 202011110022. Mata pelajaran Ismuba Al-Islam Kemuhammadian Bahasa Arab atau AIK merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pembelajaran yang harus diberikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk membentuk karakter siswa yang unggul, bukan hanya di bidang pendidikan dan teknologi, tetapi juga karakter yang islami. Pertama, membangun pendidikan formal baik SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Yang kedua, membangun pendidikan non-formal seperti boarding school atau pondok pesantren, kajian rutin, pengajian umum, dan juga panti asuhan. Yang ketiga, membangun perpustakaan Muhammadiyah. Selain membangun rumah sakit, lembaga amal kemanusiaan di bidang pendidikan, peran Muhammadiyah juga memiliki perpustakaan. Yang keempat, membangun sekolah berbasis internasional. Pendidikan Muhammadiyah sudah menjalankan sistem pendidikan yang berbasis kurikulum standar internasional. Yang kelima, membangun sekolah di luar negeri. Setidaknya ada 2 negara yang memiliki sekolah Muhammadiyah, yaitu Australia dan juga Malaysia. Era digitalisasi di dunia pendidikan merupakan terobosan terbaru yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah proses belajar mengajar. Dengan berkembangnya era digitalisasi di dunia pendidikan, maka memungkinkan siswa dan guru mendapat pengetahuan yang berlimpah ruah serta cepat dan mudah untuk mengakses bahan ajar. Menurut saya, ada beberapa solusi yang harus diterapkan untuk mengantisipasi tantangan era digitalisasi dan persoalan kualitas tenaga pendidik. Pertama, mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu keharusan bagi pendidik agama Islam dalam mengarungi era digital. Kualitas sumber daya manusia akan berdampak besar pada peningkatan kualitas pendidikan agama Islam. Kedua, pembenahan infrastruktur berbasis teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta sebagai respon terhadap globalisasi. Karena sebagian besar aktivitas pendidikan dapat memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, maka ketersediaan fasilitas infrastruktur yang mendukung menjadi jawaban dari poin kedua. Ketiga, pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital. Sebagai pendidik era revolusi industri, tidak mungkin hanya mengandalkan media konvensional saja. Pasti diperlukan pemanduan antara media konvensional dan media digital agar hasilnya maksimal. Internet dapat dijadikan sebagai media alternatif dan memberikan materi belajar secara online sehingga materi dapat diakses oleh siapapun dengan cepat dan mudah.